Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Setiap keluarga muslim tentunya sangat ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Tentunya untuk memiliki anak yang soleh dan solehah bukanlah hal yang mudah, ya, semudah membalikan telapak tangan. Tetapi untuk dapat atau bisa memiliki anak yang soleh dan solehah tentunya melalui proses yang sangat lama dan cukup panjang. Dan proses untuk memiliki anak soleh tersebut tentulah harus melalui ikhtiar ataupun usaha yang sungguh-sungguh, ya, dari kedua orang tuanya. Ikhtiar tersebut ada ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Dan di antara ikhtiar lahir untuk dapat memiliki keturunan yang solih dan solihah, yang pertama adalah ketika calon kedua orang tua tersebut memilih pasangan. Sebagaimana falsafah Jawa, ketika akan memilih pasangan maka harus mempertimbangkan bibit, bobot, serta bebet. Sebagaimana anjuran dari Rasulullah SAW, nikahilah kaum laki-laki atau perempuan yang pertama karena ketampanannya atau kecantikannya, yang kedua karena keturunannya atau kebangsawanannya, yang ketiga karena kekayaan, dan yang keempat karena agamanya. Tetapi dari keempat kriteria tersebut, maka Rasulullah SAW lebih menekankan ambillah atau pilihlah yang terbaik agamanya. Ya, Rasul menekankan farbidatiddin, jadi bidatiddin, pilihlah yang terbaik agamanya. Nah, kemudian yang kedua, ikhtiar batin untuk bisa mendapatkan atau memiliki anak yang soleh dan solehah tentunya harus memberikan pendidikan yang baik kepada putra-putrinya. Nah, pendidikan yang terbaik adalah dengan suri tauladan, atau uswatun hasanah, ya. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah apabila kedua orang tuanya tidak soleh dan solehah. Nah, pendidikan yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah memberikan tauladan. Jadi tentunya soleh dulu ibu dan bapaknya, soleh-solehah, maka insya Allah anaknya juga akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, kemudian yang ketiga, ikhtiar lahir adalah memberikan lingkungan pendidikan yang baik. Baik lingkungan pendidikan maupun lingkungan tempat tinggal, ya. Karena lingkungan pendidikan sangat berpengaruh kepada perkembangan, ya, mental atau kepribadian anak tersebut. Begitu pula lingkungan tempat tinggalnya. Nah, lingkungan pendidikan yang baik, ya, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yaitu lingkungan pendidikan yang mengajarkan anak didiknya untuk lebih dekat atau cinta kepada sang kholik atau kepada sang pencipta. Kemudian selain ikhtiar lahir, ada juga ikhtiar batin yang harus dilalui atau dilakukan oleh kedua orang tuanya agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang ikhtiar batin tersebut adalah kita berdoa, ya, meminta kepada Allah agar anak-anak kita kelak menjadi generasi yang soleh, yang solehah, yang berguna, yang bagi agama, nusa, serta bangsa. Ikhtiar batin, ya, doa yang pertama adalah ketika menanam benih, ya. Kedua orang tuanya setelah menikah kemudian menanamkan benih, ya, kepada calon ibu dari anak-anaknya, maka harus diawali dengan berdoa, ya. Dan doa tersebut
diajarkan oleh Rasulullah ketika akan berhubungan antara suami istri ya sebelum terjadi pembuahan, maka harus melalui doa dipanjatkan kepada Allah agar kelak kalau anak tersebut ya calon benih tersebut terjadi pembuahan, maka insya Allah kelak akan tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah. Nah kemudian sebelum berdoa tentunya ada adab-adaban ya, adab-adaban yang harus dilakukan sebelum kita berdoa kepada Allah. Di antaranya yang pertama sebelum berdoa kita harus berwudu terlebih dahulu ya, memiliki wudu dalam keadaan suci. Yang kedua, sebelum berdoa maka setelah berwudu kemudian kita menghadap kiblat. Dan yang ketiga tentunya selain bersuci kemudian menghadap kiblat, kita pun ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ya, di antaranya ba'da sholat fardu, kemudian di sepertiga malam terakhir antara adzan iqomah, pada saat hujan besar dan lain-lain, banyak waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa ya agar kita memiliki anak yang soleh, yang pertama ada doa yang sangat luar biasa. Doa tersebut ijazah dari Kiai Haji Maksudi bin Tamyiz dari Indramayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al auladana aliman lidinika wa imanan li amrika wajtinaban linahyika wa ahlanil wara'a li amalika wal agniya bihalalika ya rahmanad dunya wa ya rahimal akhirah. Doa tersebut sangatlah luar biasa. Mun saur urang Sunda mah munel istinya. Allahumma ij'al auladana, ya Allah jadikanlah anak-anak kami aliman lidinika, yang alim, yang faham ya dengan agamamu dan bisa mengamalkan ya, menjalankan syariat agamamu. Wa imanan li amrika, dan jadikanlah ya anak-anak kami patuh beriman kepada segala perintahmu. Wajtinaban linahika, dan jadikanlah anak keturunan kami yang senantiasa menjauhi larangan-laranganmu. Wa ahlanil waroka, dan jadikanlah anak-anak keturunan kami yang ahli warok, yang apik ya li amalika dalam beribadah atau beramal soleh kepadamu. Wal agniya bihalalika, dan jadikanlah anak-anak hamba ya anak-anak kami orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara yang dihalalkan olehmu. Ya Rahmanad dunya wa ya Rahimal akhirah. Wahai zat yang maha Rahman dan Rahim di dunia maupun di akhirat. Nah kemudian doa yang kedua dari Mbah Maimun Zubair ya, dari pesantren Sarang Rembang. Doanya sangat pendek tetapi sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair. Jadikanlah ya Allah anak-anak hamba itu ahli ilmu dan ahli amal soleh, dan jauhkanlah ya anak-anak keturunan hamba dari hal-hal yang dapat menyesatkan. Doa yang ketiga ijazah dari Habib Lutfi Pekalongan. Dan beliau mengatakan apabila kedua orang tua ya mengamalkan doa ini ya yang diijazahkan dari Habib Lutfi, insya Allah katanya anak-anaknya tidak akan gabung, insya Allah akan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, dan anak yang ahli ilmu. Dan insya Allah dalam kehidupannya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina. Ya Allah, berkahilah umur kami, wa fi rizqina, dan berkahilah rizki kami, wa fi auladina, dan berkahilah ya anak-anak kami. Doanya cukup pendek, tapi insya Allah kalau didawamkan setiap ba'da sholat minimal 3 kali, kata beliau Habib Lutfi, insya Allah anak-anak kita akan senantiasa berada dalam keberkahan. Nah kemudian doa yang terakhir
Ini adalah ijazah dari Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya. Beliau ulama yang sangat luar biasa dan muridnya pun sudah tersebar di berbagai negara dan rata-rata hampir semua muridnya menjadi ulama besar dan memiliki pesantren yang cukup banyak santrinya. Dan salah satu murid beliau adalah guru kami yaitu Bapak Kiai Haji Bayodowi Syamsuri. Beliau salah satu murid dari Sayyid Muhammad Al-Maliki yang menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah kurang lebih selama 11 tahun. Dan doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana wa aslih dzurriyyatina wahdihim ila sabilir rasyad. Yang artinya, Allahumma aslih lana, ya Allah perbaikilah diri kami, wa aslih dzurriyyatina, dan berbaikilah keturunan kami, wahdihim ila sabili rasyad, dan tunjukkanlah jalan kepada kami dan dzurriyyah kami dari jalan orang-orang yang Engkau beri kebahagiaan, keberuntungan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Wahdihim ila sabili rasyad. Nah, itu mungkin doa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dari keempat doa tersebut bisa diamalkan. Dan insya Allah kalau kita bisa mendawamkannya, mudah-mudahan anak-anak kita, dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah yang soleh dan solehah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.